Selamat siang adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari lipat tangannya, ya kita mengambil sikap ibadah yang baik, bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong ampuni, dosakan, sucikan, kuduskan, agar kami dilayakkan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Tuhan tolong pimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, selama bulan Oktober ini kita sedang mendengarkan kisah tentang misionaris, ya, karena kita memperingati bulan reformasi gereja Tuhan, ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah mendengar kisah tentang Nommensen, ya. Minggu lalunya lagi adik-adik mendengar kisah tentang Joseph Kam yang ke Tanah Maluku. Minggunya lalunya lagi adik-adik mendengar kisah tentang Albertus yang pergi ke Tanah Poso di Sulawesi, ya. Mereka dengan setia bersaksi menjadi saksi Kristus, ya. Sedari kecil mereka setia di dalam sekolah, di dalam mereka belajar firman Tuhan, sampai akhirnya mereka pergi membawa berita Injil kepada bangsa kita, kepada leluhur kita di Indonesia. Kita juga mau bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita mengangkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi.
setia bersaksi, bahkan dari mereka muda sampai mereka tua, bahkan sampai mereka meninggal. Mereka tetap setia bersaksi terus, karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi mereka. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu telah menebus dosa mereka. Mereka tahu dari mana? Ketika mereka membaca kitab suci, ya, mereka setia membaca kitab suci dari kecil, ya, sampai mereka dewasa, bahkan terus sampai waktu mengajar. Mereka tetap setia membaca kitab suci dan berdoa tiap hari. Ini menjadi contoh yang sangat baik bagi kita, ya. Mari kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, read your Bible, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. You will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. You will grow, grow. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. You will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. You will grow, grow, grow. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, ya, bisa minta tolong kepada mama papa untuk mengirimkan persembahan baik ke nomor rekening gereja di rekening BCA ataupun ke nomor OVO, ya. Mari kita mengangkat pujian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Pengumuman hari Kamis seperti biasa kita ada persekutuan anak jam 6 sore, ya. Kita ada persekutuan anak setiap hari Kamis jam 6 sore melalui YouTube channel Sekolah Minggu GKI Ampera. Kemudian di hari Minggu, minggu depan kita juga masih setia beribadah kepada Tuhan di hari Minggu jam 1 siang melalui YouTube channel Sekolah Minggu GKI Ampera. Koko mengundang kita melipat tangan, tutup mata. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu
Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Kita ulang sekali lagi. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hati seperti hati Tuhan Yesus, mata seperti mata Tuhan Yesus, yang penuh dengan belas kasihan, yang melihat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kami juga tergerak untuk menceritakan Yesus Kristus yang mati bagi mereka. Sebentar kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin guru-guru kami yang mengajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat siang adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Cici Hela mau ajak adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ingat gak? Kalau minggu kemarin kita menceritakan tentang Yusuf. Nah, Si Hela mau cerita lagi ya. Apa sih yang koko-kokonya gak suka dari Yusuf? Karena Yusuf mendapatkan jubah yang indah, berwarna-warni, ada orange, merah, biru ya. Sangat indah sekali. Dan Yusuf punya berapa bersaudara? 11. Dan papanya Yusuf, siapa nama papanya? Yakub. Yakub punya 12 anak. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Nah, koko-kokonya tuh iri ya. Dan koko-kokonya gak suka sama Yusuf. Yusuf yang akhirnya diapain adik-adik? Tadinya mau dibunuh, gak jadi. Dimasukkan ke sumur, diangkat lagi. Akhirnya Yusuf dijual kemana? Ke orang pedagang. Dan Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi kesusahan Yusuf, Allah tetap menyertai Yusuf. Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dan Yusuf selalu percaya akan hal itu. Pada saat waktu Yusuf di Mesir, tetap Allah menyertai Yusuf. Tetapi ada satu wanita, dia very bad. Wanita itu bad. Dia bilang sama raja bahwa Yusuf melakukan kejahatan. Kalau Yusuf itu sudah berbuat yang tidak baik, katanya ya, kata wanita itu. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah,
adik-adik, sedih ya. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf takut gak? Takut ya. Padahal sebelumnya Yusuf waktu di Mesir itu disayang sama raja. Tetapi wanita itu bad. Dia menjerumuskan Yusuf ke dalam penjara. Sehingga waktu Yusuf di penjara, Yusuf ingat kata papanya Yakub bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah selalu menyertaimu. Allah memeliharamu. Lalu waktu Yusuf di penjara, Yusuf tidak sedih ya, tapi Yusuf apa adik-adik nih? Yusuf tetap percaya, maka Yusuf tidak sedih. Orang-orang di dalam penjara, pegawai-pegawai yang di dalam penjara, ya juru roti dan juru makan, dia pun di penjara. Tapi dia menyayangi Yusuf. Orang-orang ini yang di penjara ini baik kepada Yusuf. Yusuf tetap dipelihara. Dan tuh Yusuf tetap disertai Allah. Waktu Yusuf di penjara, lalu ada satu raja. Raja ini bermimpi. Dia tidur, dia mimpi. Rajanya takut sekali sama mimpinya. Dia panggil semua orang yang di Mesir. Kamu tahu gak? Kamu bisa tahu gak mimpi aku ini artinya apa? Kata raja ya. Kamu tahu gak? Aku bermimpi buruk sekali. Aku takut, katanya. Raja gelisah. Raja tidurnya jadi gak nyenyak. Kebangun terus. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa tahu apa mimpi raja. Lalu ada dua pegawai raja itu ya. Dia menceritakan kepada raja. Ada raja satu orang yang bisa ngertiin mimpi raja. Siapa dia? Kata raja. Yusuf yang ada di penjara. Ayo panggil Yusuf. Cepat keluarin dari penjara. Panggil Yusuf. Keluarin dari penjara. Ayo cepat. Katanya ya. Lalu Yusuf pun keluar dari penjara. Yusuf menghadap raja. Dan dia bilang kepada raja, ya raja, ada apa? Lalu raja menceritakan semua mimpinya. Kepada siapa? Kepada Yusuf. Yusuf, aku mimpi. Mimpinya itu buruk sekali. Dan Yusuf pun disertai Allah. Yusuf pun tahu. Karena Allah yang memberitahukan kepada Yusuf arti mimpi itu kepada raja. Dan Yusuf bilang kepada raja, ada apa? 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Waduh, raja bilang, jadi apa yang harus kita lakukan? Yusuf, aku percayain kepada kamu ya. Coba kamu atur semuanya. Biar mimpi buruk ini boleh menghasilkan yang baik ya, katanya. Raja memberikan apa? Yusuf. Ya, raja akhirnya memerintahkan kepada Yusuf untuk mengatur semuanya. Apapun mimpi raja itu, dan raja mau menyuruh Yusuf. Lalu apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf mengumpulkan makanan semuanya. Dikumpulkan makanan semuanya selama 7 tahun kelimpahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun banyak makanan. Yusuf mengumpulkan semua makanan. Setelah 7 tahun, ada apa lagi adik-adik? 7 tahun kelaparan. Ya, dia lapar 7 tahun. Apa itu 7 tahun kelaparan? Di mana-mana tidak ada makanan. Di mana-mana selain di Mesir, di seluruh negeri tidak ada makanan. Makanya waktu 7 tahun kelaparan itu Allah menyertai Yusuf. Dan bukan hanya menyertai Yusuf, tetapi Allah juga menyertai keluarga Yusuf. Allah menyertai koko papanya. Allah pun menyertai keluarga Yusuf. Apa yang dilakukan Allah untuk menyertai keluarga Yusuf? Walaupun Yusuf menderita dalam perjalanannya, dia suka, dia duka, Allah ternyata memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya. Waktu papanya, koko-kokonya kelaparan, dia datang ke Mesir. Dia ketemu dengan Yusuf. Dan Yusuf memelihara keluarga
Yusuf memelihara keluarganya, memberi papa kokonya makanan selama 7 tahun kelaparan. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang tahu apa keperluan adik-adik. Dan Allah yang selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, jangan takut ya. Karena kalau kita terus bersama dengan Allah, maka Allah pun terus menyertai kita. Dalam susah, kita tinggal bersama dengan Allah. Dalam senang, kita tinggal bersama dengan Allah. Tetapi adik-adik harus menjadi anak yang good, anak yang obey, anak yang taat, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai adik-adik seperti Tuhan menyertai Yusuf. Nah, yuk kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun Yusuf menderita dan Tuhan menyertai dia, dan bahkan Tuhan memimpin Yusuf menjadi orang kepercayaan raja. Tuhan, biarlah hidup kami pun boleh terus bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menyertai kami semua dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.